Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Pemirsa, keluarga Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang diwakili Siti Haniatunisa mengaku keberatan dengan klaim Zulfa Mustafa yang mengatasnamakan Ma'ruf Amin sebagai legitimasi untuk menjadi PJ Ketua Umum PBNU. Informasi lainnya, pemirsa, Direktur Utama PT Teratron Indonesia, Michael Wisnuwardana ditetapkan sebagai tersangka dalam insiden kebakaran di gedung Teratron yang menewaskan 22 orang. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj menilai bahwa pemberian izin pengelolaan tambang kepada NU lebih banyak mudaratnya. Ia menyebut salah satu dampak buruk izin tambang itu adalah ketegangan antara Ketua Umum PBNU Yahya Kholilistakuf alias Gus Yahya dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Said Akil Siraj, menilai bahwa pemberian izin pengelolaan tambang kepada NU lebih banyak mudaratnya. Diketahui izin pengelolaan tambang itu diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Saat itu Jokowi awalnya memberikan izin pengelolaan tambang kepada ormas. Said mengaku awalnya dia menyambut dengan senang. Ia menduga barangkali izin itu merupakan penghargaan kepada ormas yang telah berjuang sebelum lahirnya Republik Indonesia. Hal itu Said sampaikan dalam siniar Madilog Forum Keadilan yang tayang di YouTube pada Rabu 10 Desember 2025. Ia menyebut salah satu dampak buruk izin tambang itu adalah ketegangan antara Ketua Umum PBNU Yahya Kholilistakuf alias Gus Yahya dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Kemudian ia mencontohkan negara-negara di dunia ini yang dilanda konflik karena persoalan tambang. Said mengatakan seharusnya Indonesia bisa mengambil pelajaran dari negara-negara itu. Menurut dia, dulu ketika para kiai mendirikan NU, sama sekali tidak ada agenda untuk membangun bisnis atau memupuk kekayaan. Kendati begitu, ia mengakui NU memang butuh dana, tetapi tidak semata-mata hanya mengejar dana. Di sisi lain, Said merasa izin tambang yang mulanya adalah kemaslahatan telah berubah menjadi kemudaratan dan kutukan. Ia juga mengeluhkan masyarakat kini yang menyindir dan meremehkan NU dalam hal yang berkaitan dengan tambang. Menurut dia, masyarakat bahkan sudah menganggap NU bukan lagi ormas agama. Lebih lanjut, Said menganggap PBNU tidak kritis lagi terhadap pemerintah semenjak mendapat konsesi tambang. Padahal ia mengatakan dulu kerap mengkritik Jokowi
salah satunya tentang Omnibus Law. Menurutnya, pemberian konsesi tambang telah merusak tatanan yang ada di dalam PBNU. Adapun mengenai keputusan NU mengambil konsesi tambang, Said mengaku tidak tahu alasannya karena dia sudah bukan ketum PBNU. Namun dia menduga mungkin karena potensi dana yang bisa didapatkan NU. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dikecam atas pernyataannya yang mengkritisi influencer dan artis yang menyumbangkan bantuan kepada para korban bencana Sumatera. Gus Ipul menyebut bahwa seharusnya pihak manapun yang mengirim sumbangan untuk bencana harus melalui izin pemerintah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dikecam atas pernyataannya yang mengkritisi influencer dan artis yang menyumbangkan bantuan kepada para korban bencana Sumatera. Gus Ipul menyebut bahwa seharusnya pihak manapun yang mengirim sumbangan untuk bencana harus melalui izin pemerintah. Hal itu disampaikan Gus Ipul di kantor Kemensos Jakarta Pusat pada Selasa 9 Desember 2025 saat ditanya maraknya influencer menyumbang dana bencana banjir. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PBNU itu pun mengingatkan soal kepatuhan aturan izin penggalangan dana untuk membantu korban bencana banjir bandang dan longsor. Gus Ipul menyebut para artis dan influencer bisa meminta izin ke kabupaten, kota, atau Kementerian Sosial. Pihaknya mengatakan izin penggalangan dana dapat diperoleh dari berbagai tingkatan, sesuai cakupan kegiatan penggalangan dana dan prosesnya tidak rumit. Gus Ipul mengatakan penggalangan dana skala besar memiliki standar audit profesional yang bertugas melaporkan detail penggunaan uang donasi. Menurutnya pelaporan ini merupakan suatu antisipasi agar penggunaan dana sumbangan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak disalahgunakan. Kendati begitu, Gus Ipul mengapresiasi dan menegaskan semua pihak boleh membuka donasi. Di sisi lain, pernyataan Gus Ipul kemudian menuai kecaman dari sejumlah masyarakat. Warganet juga menyayangkan pejabat yang justru mempersulit penanganan bencana, bukan sebaliknya.
Terlebih, masyarakat mempertanyakan birokrasi pemerintah yang seringkali rumit apabila soal urusan perizinan. Diketahui sejumlah artis dan pemengaruh menggalang dana untuk membantu korban bencana seperti Pras Teguh, Melanie Subono, Fuji hingga Ferry Irwandi. Pendiri Malaka Project Ferry Irwandi telah menggalang dana 10 miliar rupiah dalam waktu 24 jam. Ferry terjun langsung menyalurkan bantuan untuk seluruh daerah terdampak, terutama untuk daerah-daerah yang terpencil dan terisolasi. Mengumpulkan donasi siapapun, perorangan maupun lembaga, tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya, izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial. Kalau tingkat nasional, ya, ambilnya dari berbagai provinsi, tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Sangat mudah izinnya, ya, tentu nggak perlu rumit. Yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan. Kalau misalnya 500 juta ke bawah itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial. Kalau di atas 500 juta ya harus menggunakan auditor. Ya, harus harus bekerja sama dengan auditor bersertifikat untuk juga bisa melaporkan dapatnya dari mana saja, diperuntukkan apa saja. Polres Metro Jakarta Pusat resmi menetapkan Michael Wisnuwardana, Direktur Utama PT Teradron Indonesia, sebagai tersangka dalam insiden kebakaran besar di Gedung Teradron Cempaka Putih yang menewaskan 22 orang. Polres Metro Jakarta Pusat resmi menetapkan Michael Wisnuwardana, Direktur Utama PT Teradron Indonesia, sebagai tersangka dalam insiden kebakaran besar di Gedung Teradron. Keputusan tersebut diambil setelah polisi merampungkan pemeriksaan tambahan terhadap Michael dan sejumlah saksi lain terkait rangkaian kejadian sebelum ledakan. Hingga kini penyidik telah meminta keterangan dari 10 saksi, termasuk Michael sendiri, guna menelusuri penyebab pasti kebakaran dan dugaan kelalaian pengelolaan baterai drone. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra menyebut bahwa status tersangka dijatuhkan kepada Michael setelah bukti awal dinilai memenuhi unsur pidana. Robi menjelaskan bahwa Michael dijerat pasal 187, 188, dan 359 KUHP yang mengatur tindak pidana penyebab kebakaran, bencana, serta kelalaian yang menimbulkan korban jiwa. Ancaman hukuman maksimal terhadap Michael dapat mencapai 12 tahun penjara sesuai pasal-pasal yang dikenakan.
Polisi menegaskan bahwa penetapan pasal tersebut berkaitan langsung dengan dugaan kelalaian dalam penanganan fasilitas penyimpanan baterai energi tinggi. Temuan awal penyidik mengungkap bahwa kebakaran dipicu satu ledakan baterai litium dari drone yang tengah diisi data. Ledakan tunggal tersebut kemudian memicu penjalaran api yang cepat karena adanya baterai berkapasitas besar lain di ruangan yang sama. Polda Metro Jaya membenarkan hasil penyelidikan awal tersebut dan menyebut temuan itu sejalan dengan laporan Kapolres Jakarta Pusat. Hingga pemeriksaan terakhir, jumlah korban meninggal yang terkonfirmasi mencapai 22 orang, termasuk seorang ibu hamil yang berada di area kejadian. Warga di Aceh Tamiang masih diliputi kegelapan karena listrik di daerah tersebut belum menyala hingga Selasa 9 Desember. Warga terpaksa hidup dan bertahan di tengah situasi yang gelap dan membakar kayu bakar atau api seadanya. Sudah 2 pekan setelah bencana banjir bandang, listrik di sebagian besar wilayah di Kabupaten Aceh Tamiang masih belum menyala hingga Selasa 9 Desember. Warga terpaksa hidup dan bertahan di tengah situasi yang gelap dan menggunakan kayu bakar atau api seadanya untuk penerangan. Warga sekitar, Aminan mengungkapkan tidak ada stok lilin di wilayah tersebut. Ia menyebut hal yang sangat dibutuhkan warga adalah senter. Aminan mengatakan situasi di wilayahnya mencekam hingga anak-anak menangis karena gelap. Ia menjelaskan warga baru mendapat bantuan beberapa hari kebelakang dari sesama warga. Berdasarkan data PLN pada Selasa 9 Desember pukul 6 waktu Indonesia Barat, total desa yang sudah menyala mencapai 4.717 desa, sementara 1.234 desa masih padam. Beberapa wilayah yang sudah pulih sepenuhnya antara lain Aceh Besar, Aceh Selatan, Lok Semawe, Subulu Salam, Langsa, Aceh Singkil, dan sebagian besar Aceh Barat. Ya selama 11 hari ini ya baru kali inilah nampak pun terang baru nih ya. Ini baru sekian menit ya, baru hidup. Nah, ini pun mungkin nanti mati lagi barangkali ya. Karena memang keadaannya belum bisa sepenuhnya dihidupkan listriknya. Ya sangat mencekam Pak. Namanya nggak ada lampu ya, sangat mencekam lah. Yang mana anak-anak kecil pada menangis karena gelap kan. Udah itu ya seperti bahan-bahan bantuan, ya bahan bantuan Pak beberapa hari ini aja lah yang ada ya. Itu pun dari donasi dari warga lah ya, dari PT-PT. Nah itulah yang kami terima sekarang ini. Kadang-kadang ada juga yang mengantarkan nasi kan. Ya inilah makanya kami bertahan di tempat seperti ini. Tempat kami ini memang ini pertama kalinya di tempat tinggal kami ya kan. Jadi kan nggak mungkin lah seperti ini yang kami tinggalkan dalam situasi
seperti ini kan. Jadi kami tetap bertahan lah Pak. Sementara itu, di Aceh Timur masih terdapat 453 desa yang akses listriknya masih terputus. Di Aceh Tamiang terdapat 162 desa, Bener Meriah 184 desa, dan di Aceh Tengah 102 desa yang masih padam. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS diberhentikan sementara selama 3 bulan karena berangkat umroh tanpa izin. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah tidak memberhentikan Mirwan secara permanen karena aturan perundang-undangan tidak memungkinkan pemecatan langsung untuk pelanggaran tersebut. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS diberhentikan sementara selama 3 bulan karena berangkat umroh tanpa izin. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sanksi tersebut diberikan setelah Mirwan menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada Senin 8 Desember. Mirwan dinilai melanggar pasal 76 ayat 1 huruf I Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Tito mengatakan keputusan tersebut telah dikomunikasikan dengan Partai Gerindra selaku partai pengusung Mirwan. Ia menyebut perwakilan Partai Gerindra meminta agar dirinya menegakkan aturan tanpa kompromi. Tito mengungkapkan mengapa pihaknya tidak langsung memecat Mirwan. Mantan Kapolri itu menjelaskan Presiden Prabowo memintanya untuk mempertimbangkan pencopotan terhadap Mirwan.
Namun aturan perundang-undangan tidak memungkinkan pemecatan langsung untuk jenis pelanggaran tersebut. Sebelumnya diberitakan, Mirwan melaksanakan umroh saat wilayah yang dipimpinnya dilanda banjir pada akhir November. Sesuai dengan aturan undang bahwa keluar negeri tanpa izin itu adalah pemberhentian sementara. Jadi bukan pemberhentian tetap, pemberhentian sementara selama 3 bulan. Nanti kita minta yang bersangkutan untuk selama 3 bulan nanti ya bolak-balik ke Mendagri untuk magang, kita bina kembali yang bersangkutan. Keluarga Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin memberikan klarifikasi terkait pernyataan PJ Ketua Umum PBNU Zulfa Mustafa yang mengklaim mendapat restu Ma'ruf Amin terkait jabatan barunya sebagai PJ Ketum PBNU. Keluarga Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Ma'ruf Amin memberikan klarifikasi terkait pernyataan Zulfa Mustafa yang mengklaim mendapat restu Ma'ruf Amin terkait jabatan barunya sebagai PJ Ketua Umum PBNU. Pihak keluarga yang diwakili Siti Haniatun Nisa mengaku keberatan dengan klaim Zulfa yang mengatasnamakan Ma'ruf Amin sebagai legitimasi untuk menjadi PJ Ketua Umum PBNU. Siti Haniatun Nisa menegaskan Ma'ruf Amin merupakan sosok yang bijaksana, sangat mencintai NU dan patuh pada dauh para kiai sepuh di NU sehingga ia menyebut klaim Zulfa tidak benar. Haniatun Nisa mengatakan Ma'ruf Amin konsisten mengikuti arahan para sesepuh NU dan patuh pada hasil forum musyawarah mustasyar NU yang digelar di Pondok Pesantren Tebu Ireng pada 6 Desember 2025. Di mana forum tersebut menghasilkan 4 keputusan penting yang menjadi pedoman bagi para tokoh NU dalam menanggapi dinamika internal PBNU. Di antaranya, forum sesepuh menilai proses pemakzulan ketua umum tidak sesuai aturan organisasi sebagaimana ADART. Forum melihat adanya informasi mengenai pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan ketua umum yang perlu diklarifikasi mekanisme organisasi. Forum merekomendasikan agar rapat pleno untuk menetapkan PJ Ketua Umum tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai aturan organisasi. Dan forum sesepuh dan mustasyar mengajak semua pihak untuk menahan diri dan menghindari langkah yang dapat memperbesar ketegangan. Serta memastikan persoalan diselesaikan melalui mekanisme internal NU. Sebagai informasi, Zulfa ditetapkan sebagai PJ Ketua Umum PBNU dalam rapat pleno PBNU pada Selasa 9 Desember.
Setelah terisolasi selama 2 pekan akibat jalan yang putus, warga di kecamatan tersebut kini dapat menuju ibu kota Takengon, Aceh Tengah melalui jalur air Danau Lut Tawar. Namun warga yang hendak menyeberang harus membayar ongkos cukup mahal, yaitu sebesar Rp150.000 per orang. Ratusan warga Kecamatan Bintang yang selama 2 pekan terisolasi akibat jalan putus dihantam banjir bandang, kini mulai dapat keluar menuju ibu kota Takengon, Aceh Tengah melalui jalur air Danau Lut Tawar. Namun, warga yang ingin menyeberang harus membayar ongkos kapal boot sebesar Rp150.000 per orang. Meski tarif tersebut tergolong mahal, warga yang membutuhkan bahan makanan serta ingin menjemput keluarga yang terpisah selama 2 pekan tidak memiliki pilihan lain. Warga berharap pemerintah dapat menyediakan kapal boot sehingga mereka tidak perlu membayar biaya tinggi hanya untuk mendapatkan stok makanan selama masa tanggap darurat. Sementara itu, Zainuddin warga Kecamatan Bintang mengatakan bahwa mereka kini memang bisa keluar untuk mencari kebutuhan makanan di Takengon, namun harus menyewa perahu. Ia menuturkan, meskipun ongkosnya mencapai Rp150.000 per orang, warga tetap harus membayarnya demi memperoleh kebutuhan pokok serta menjemput keluarga yang selamat dari bencana. Mana Pak? Bintang Pak. Berapa ongkos diminta untuk saat ini situasi darurat ini sama pemilik kapal? Diminta Pak sama kami kalau Bintang Pak, kalau sekarang 50 Pak. Kalau tadi pagi kami ke Takengon Pak, berangkat ke Bintang diminta duit ongkos 150 Pak. Satu orang? Ya. Bapak ke Takengon tadi ngapain? Jemput anak Pak. Jemput anak? Ya. Bapak kena juga rumah bencana? Cuma masuk air aja Pak. Tapi saat ini harapan Bapak kepada pemerintah ini apa? Maksudnya kami harapkan kepada pemerintah Pak, kan nanti ke depannya tolonglah Pak, tengok kami masyarakat di Bintang Pak, bagaimana baiknya lah Pak. Jadi situasi saat ini pun kami tidak punya apa-apa kan, ini kan susah juga Pak ya? Ya sama juga Pak. Ya, Pak. Ini minta ongkos terlalu mahal gitu ya, sedangkan apapun belum ada ini ya, Belum ada apa-apa Pak. penghasilan apapun ya, karena situasi sekarang masih bencana ya. Ya, Pak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 6:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.